Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 31. Tatmimul faidah. Ini satu kesempurnaan faidah pembahasan tentang ilmu. Berarti selesai sudah kita membahas yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan sembahyang. Ini yang kita bahas di sini masalah apa? Yaitu yang bergantung, yang berhubungan dengan raja, dengan kepemimpinan. Nah, ini ada dalam kitab kepemimpinan dan barang yang bergantung dengan dia, yang ada hubungannya dengan pemimpin. Berarti pembahasan yang kita bahas di sini itu adalah yang berhubungan dengan kepemimpinan dan hubungan dengan pemimpin itu sendiri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas beliau itu mengambil riwayat dari hadis Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Waqqar sultana wa ajilluhu fa innahu izzullahi wa zillatun wa zillum fil ardi fa innahu izzullahi." Apa tuh? Ampun ulun kaburna. Ada apa? Kabur juga. Apa beresnya? Wazilluhu. Oh, wazilluhu. Ampun ulun gak ada dehaknya. Wazilluhu fil ardi idza kana adlan. Apa Rasulullah bersabda? Muliakan oleh kamu akan sultan, pemimpin Islam. Pemimpin itu dimuliakan. Muliakan pemimpin itu. Mulai kepala rumah tangga dimuliakan. Ibu-ibu muliakan laki buai, laki piatu kepala rumah tangga. RT muliakan. RT itu pemimpin di RT. RW, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, raja, muliakan. Jangan ingat situ aja pandir, terus dulu. Lihat bagusnya ajaran Islam, muliakan. Dan besarkan kamu akan dia. Besarkan itu memuliakan, dan kita membesarkan, menghormati. Memuliakan, menghormati. Pemimpin itu dihormati, dimuliakan, dibesarkan karena dia orang nomor satu. Nah, itu aja sudah.
maka bahwasannya ia pemimpin tadi ketinggian Allah Ta'ala. Itu bahasa Arab, fa'inna wa'izzullah. Pemimpin itu ketinggian Allah Ta'ala. Maksud ketinggian yaitu dia itu harus melaksanakan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Sudah lain. Berarti tolak ukur kita menghormati pemimpin dan memuliakannya itu meninggikan dari hukum Allah. Hati-hati inilah ketinggian Allah, meninggikan hukum Allah. Hukum Allah kada boleh lain-lain diganggu-gugat. Nah ini perlu dipahami nih pengajian kita nih. Ini musimnya nih, asbabnya nih apa? Supaya kita jangan buta. Islam itu muliakan pemimpin itu, hormati pemimpin itu. Pemimpin yang bagaimana yang kita muliakan? Pemimpin yang bagaimana yang kita hormati? Meninggikan Allah. Maksudnya meninggikan Allah. Artinya apa? Melaksanakan hukum Allah. Hukum manusia ini kalah dapatnya hukum Allah. Kalau hukum manusia dimenangkan, hukum Allah dikalahkan, celaka pemimpinannya. Celaka, pemimpin itu celaka. Kalau hukum Allah direndahkan, hukum pian dimenangkan, celaka pian. Kalau pian celaka, pemimpin naik, kami kada mengikut. Kami tahu 4 celaka juga. Kita contoh Bapak Ibu, imam rokok pian bang, rokok, imam bakantut pian bang, imamnya. Kalau pian ikut imam bakantut, kayak pasal bayang pian. Paksa mau orang kalau kita. Kalau demi kesetiaanku dengan imam bakantut, aku bakantut juga. Kayak itu kan? Ini teman-teman, ada prinsip. Nah, kada bingung dia. Muliakan pemimpin itu, hormati pemimpin itu. Rasulullah memerintahkan, ini hadis Nabi. Tapi pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang meninggikan hukum Allah, pemimpin yang melaksanakan hukum Allah. Nah, isyaratnya, kalau pemimpin itu kada muslim, kalau pemimpin itu ada muslim, pakai hadis Nabi. Ada pakai. Makanya kada boleh ngomong bisa murtad. Lebih baik kita memilih non muslim daripada muslim. Kalau korupsi juga, tidak boleh kita ngomong seperti itu. Lebih baik kita memilih pemimpin yang non-muslim daripada muslim. Karena pemimpin muslim ini korupsi juga. Berarti dia menghina saudara dia. Apa menghina saudara dia ngomongnya? Sejahat
derajat saudara pian, tetap saudara pian. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Berarti kita menghina saudara kita. Salah juga ngomong ini. Kita menghormati, kita memuliakan pemimpin. Tapi kalau pemimpin itu kadang meninggikan hukum Allah, di mana kita disuruh menghormati, memuliakan? Jangan kita hormati pemimpin itu, jangan kita muliakan pemimpin itu, jangan kita hinakan. Betul hina. Yuk. Apabila menghina, tidak boleh, salah kita. Kita lawan binatangnya dia boleh menghina. Lawan makhluk Allah aja ada boleh menghina. Nah, berapa kita ilmu nang malam ini nabi yang dapat banyak. Jangan dihina. Apabila pemimpin tidak meninggikan Allah, maksudnya tidak meninggikan hukum Allah, pemimpin itu jangan kita hormati, jangan kita muliakan, tapi jangan kita hinakan. Islam melarang menghina, apalagi mengkudeta. Ibarat jadi imam, imam ini salah bacaan, jangan dikodeta, jangan dipukuli. Apa? Mufaraqah, berlepas dari mengikut imam, pian sembahyang sendirian, supaya sembahyang pian namanya mufaraqah. Imam-imam kita bagi yang lain ngikuti imam silahkan, itu mereka. Yang penting kita kadang ngikuti imam yang salahnya. Kayak apa guru kalau kita membawai orang-orang guru supaya jangan mengikuti imam itu guru, pian akan berisiko. Akan berisiko. Apa resikonya? Resikonya pian menyuruh bubuhnya bahasa sampean. Yang kedua, pian siap dimusuhi imam. Itu resikonya. Kenapa? Karena kita membawai yang lain supaya jangan ngikuti imam. Kita aja menyelamatkan diri kita, karena kita tahu ini kesalahan pada imam. Lalu kita mau mufaraqah, selamat kita. Masalah yang lain, yang ngikuti imam, ini ada tahu si imam ini salah. Biarkan aja, apabila di akhirat inya kaina berurusan dengan si imam. Kita selamat. Kecuali kita menyelamatkan makmum yang lain, silakan, tapi siap-siap kita bermusuh dengan imam. Kalau melawan arus, sandang. Kalau pian nyali kada kuat, baik, keluar aja sudah mufaraqah. Tergantung nyali masing-masing nih. Begitulah ukurnya pemimpin yang kita hormati dan kita muliakan ini meninggikan kadar hukum Allah. Ini maksudnya fa innahu izzullah wa zilluhu fil ardh. Itu yang dimaksud bahwasanya ia ketinggian Allah Ta'ala. Arti ketinggian meninggikan hukum Allah. Jangan dimaknai tekstual. Ketinggian Allah Ta'ala, pemimpin itu meninggikan Allah. Allah itu rendah. Maksudnya meninggikan hukum Allah, maksudnya melaksanakan hukum Allah.
Jadi dalam kepemimpinannya, kebijakannya, jangan menentang Allah. Berarti guru harus hukum Islam dong di Indonesia nih. Kita bukan permasalahan hukum Islamnya, karena kita bukan negara Islam. Tapi bagi pemimpin yang Muslim, jangan membuat kecewa orang Islam. Masuk dia tuh. Dia memimpin mayoritas. Harus tahu. Apa contohnya? Misalnya kebijakan melarang-larang azan. Nah, coba ya. Azan dilarang. Apa azan dilarang? Sebelum Sidin jadi pemimpin, azan bermasalah lah. Azan bermasalah lah. Ada bermasalah. Sebelum Sidin itu umum lah. Ini kemana pulangnya arahnya nih? Sidin itu umum. Sebelumnya beliau memimpin, ada masalah azan. Umat Islam di Indonesia ini dengan umat-umat di luar Islam aman itu. Aman. Ada masalah. Kenapa maka mempermasalahkan ajaran? Alasannya toleransi. Apakah selama ini umat Islam kada ada toleransi? Harus kita ngomong. Ulun ngomong di mana-mana memang kayak ini karakter. Tapi ulun pada nak main orang. Ayo, kita nih mulai merdeka dari Indonesia, kita sudah sepakat berideologi Pancasila. Sudah kita Bhinneka tetap tunggal ika, sudah sepakat dalam satu negara berideologi Pancasila. Sudah sepakat seluruh agama. Silakan semua pemeluk agama mengamalkan agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya dan dilindungi oleh negara. Yuk, belum belajar were. Dilindungi oleh negara. Berarti kan ada penistaan agama. Siapa yang menista suatu agama, negara harus bertindak. Jangan ada penistaan agama. Karena seluruh agama yang ada di Indonesia sudah sepakat kita berideologi Pancasila, dan Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan. Tapi kalau dibentur-benturkan dengan Pancasila, agama ini nang bermasalah, nang membenturkan. Maka kayak ilmu pandai. Yang bermasalah yang membenturkan. Nang membenturkan kada paham agama, hanya paham Pancasila. Coba agama dipahami, Pancasila dipahami, tidak ada bertentangan antara Pancasila dengan agama. Tapi apabila dibentur-benturkan antara agama dengan Pancasila, berarti nang membenturkan itu kada paham agama. Semua orang bisa mengklaim aku ini menjalankan Pancasila. Oke, ulun akur. Tapi pian paham agama. Nah, nih. Jangan terpengaruh orang nang ma'adu domba kita, karena kita lemah harus menjaga persatuan Indo. Nah, ini sayang dulu. Jagalah. Ini mulai deh. Gesek-gesekan. Jaga persatuan Indonesia ini kita jaga. Nah, ruginya kita jual. Orang mana? Karena ini banyak tukang rumput daripada tukang lem. Yuk kita hadir.
dihormati, itu suruhan Rasulullah. Karena Rasulullah pemimpin. Tetapi kalau pemimpin ini tidak melaksanakan hukum yang Allah tentukan, kita tidak perlu menghormati, kita tidak perlu memuliakan, tapi kita jangan menghina. Makanya jeruk ulun di mana-mana pengajian, hidup ini jangan bermasalah lawan agama, juga jangan bermasalah lawan negara. Kalau kita bermasalah lawan negara, kadangnya kita hidup. Kalau kita bermasalah lawan agama, parah ya. Caranya kayak apa tadi? Mufaraqah, berlepas dari mengikut imam. Sampai yang surangan kira imbahnya semua yang surangan pak, boleh kayak kalau lagi, boleh kayak lagi, jangan mengganggu-ganggu orang di sini. Mana ini mengganggu-ganggu pengaruh di sini. Nah ini Pak Ibu, nang kadang-kadang kurang bijaksana dalam menyikapi permasalahan, lalu dimanfaatkan oleh orang yang tidak senang dengan kerukunan antar umat beragama. Orang yang tidak senang kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Orang yang tidak senang kerukunan antar umat seagama. Nampak nih ulun belajar PMP kan di sini. Kita teruskan lagi. Berarti dapat ilmu pada malam ini lah. Pemimpin itu kita muliakan, pemimpin itu kita hormati, selama pemimpin itu melaksanakan, meninggikan hukum Allah. Nah, pemimpin yang begini, pemimpin yang begini gimana? Nah, didukung hadis ini oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini dalil Qur'annya, ini hadisnya, berarti Qur'annya dijelaskan oleh hadis. Apa maknanya? Wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatilah Allah, wa atii'ur rasulah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu. Kenapa maka kada diulangi wa atii'u ulil amri minkum? Kada ada ayat Al-Quran atii'ullah wa atii'ur rasulah wa atii'u ulil amri minkum. Kada ada. Nah ada atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa? Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, wajib ditaati Allah Ta'ala. Wa ati'ur rasul, wajib ditaati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu wajib ditaati kalau dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kada taat dengan Allah, taat kepada Rasul, buang-buang. Jelas kan? Nah ini nanti sampai berpanggilan ini di akhir zaman. Inilah video malam ini dijaga benar nih. Inggih, ada bapak sebarkan dari masalah. Ini kebenaran supaya paham. Tapi hati-hati dimanfaatkan orang. Tapi bagus saja sudah masuk jual ke rekaman. Jelas ya sudah nih. Berarti taat kepada pemimpin, wa ulil amri minkum, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Rasul. Ulun takutkan kalau di akhir zaman ini suatu saat kena pian tasalah pilih kena daya pian. Maka pian 5 tahun Pak Ibu tahu lah nih lah 5 tahun.
Terus dan bayang-bayang di dalam bumi, bayang-bayang di dalam bumi. Tertulis melindungi penduduk bumi. Jangan bayang-bayang, maksudnya melindungi penduduk bumi, pemimpin ini. Pak RT lah melindungi orang-orang di RT sendiri. RT itu RW sama melindungi penduduk di bumi sesuai wilayah yang dipimpinnya. Mun RT sa RT-an apa-apa tuh RT turunan, RW sa RW-an apapun RW turunan. Jujur lah Pak RT. Nah, jujur ya jadi. Itu Bang sudah. Kayak apa lagi? Pian melindungi orang-orang yang di wilayah RT pian. Ada RT memukuli semua penduduk yang di RT itu. Apa-apa pasti kena RT minta pendapat orang RT. Kayak apa jar warga Pak RT, kita ada punya tamu nah ajak bermalam digeraknya masyarakat Pak RT bermalam di rumah bibinian. Nah ya apa bingung pulang Pak RT. Nah mau presker Pak RT kasihan laporan masyarakat. Nah ya Allah Pak RT kayak apa di mana di kosan anu dibedakan anu tapi jeng tak pujilah Pak RT diawasi Pak RT dahulu bujurkah adakah kalau bin habar kita awasi soalnya diawasi di jinguk soalnya sama ketujuan jinguk di Malihati bah cocok dua. Ulun suha ulun kisahkan lantian disuruh guru Sukri mengawasi asrama. Nah ya, maka asrama yang diawasi banyak 5 Almanar 1, Almanar 2, Almanar 3, Almanar 4, Almanar 5 ikam dinlah mengawasi akan supaya santri jangan ada yang daur kasihan tetangga-tetangga ini di asrama bisa-bisa ikamnya lagi menyampat-nyampatakan berjalan malam-malam telah inna isya jam 9 ke setengah 10 sebelum ikam guring ini jalan gua besarung ada yang kayak baju jaket baju jas ada jalan pinatu tokok tatawaan pina rame apa nang ini jam besok 10 rame di kamar ini kamar 29 rame pina tatawaan cepat kamar 29 kamar 2 tetap kuat siapa buka siapa buka siapa Udin apaan anu terpancu bah cukup apa minyak kalah minum setengah cirat sadang sudah buahnya ini jam setengah 10 guringan lagi sadang ini sekolah ayo tadi kami minum gitu kan pengamihan lah 2 kali dulu kami tadi ke sungai sadang sudah ayo cukup deh nah assalamualaikum sana pulang ribut sekalinya nah betul pulang sadang sudah ini jam berapa sudah ini ayo isok pulang ayo sadang ada bapak lah
tapi jangan mengganggu. Nah, mungkin itu caranya kami mencari sajadah nah supaya langkah ini bujur ikam guringan besok sekolah gigi. Nah, kayak gitu. Uyuh jadi Pak RT kah? Uyuh jadi penguasa asrama kah? Uyuh kali dua. Nah, itu tuh Pak. Pemimpin mah itu. Ada mau bang pemimpin tuh di kantor juga diam. Udah mau. Harus diawasi. Harus keluar. Harus mengontrol. Tanpa ada yang tahu kalau bisa. Umar bin Khattab. Nah, ini Umar bin Khattab. Bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Bapak yang tahu. Di ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ini ambil berkat ini dulu nah ceritanya. Ini yang disebut bayang-bayang Allah Ta'ala di permukaan bumi. Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab keliling di wilayah kepemimpinannya malam Pak Ibu tengah malam sendirian. Ada RT onilah semangat Umar bin Khattab ceritanya Umar bin Khattab lalu mendengar bayi menangis. Umar bin Khattab menyamar mendengar ada suara anak menangis. Di dalam sejarah itu anak menangis lah, bukan bayi. Diketuk, dibuka, masuk, kedua masuk. Melihat perempuan tua api unggun, api ada seperti wali. Kenapa maka anak-anak menangis? Apa jawabannya? Kelaparan. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, mertuanya Rasulullah. Kelaparan. Apa yang kamu rebus? Batu. Kenapa makan kamu merebus batu? Ini pemimpin lah, ini sifat pemimpin lah kan ini lah. Jangan sugih dia pemimpin nih. Sedang sudah. Umar bin Khattab. Kenapa maka kamu merebus batu? Bahasa kita tuh mendustai, membohongi anak-anak supaya dia ada harapan untuk makan. Nanti dia kalau dia menangis kecapean dia akan tertidur. Menitiskan air mata Umar bin Khattab. Bagaimana tentang kepemimpinan Umar bin Khattab menurut kamu? Dia enak-enakan aja di istana kerajaan. Dia nggak tahu rakyatnya banyak yang menderita. Dia nggak tahu rakyatnya banyak kelaparan. Umar bin Khattab itu pemberani orangnya. Tapi untungnya sidin kada penyinggungan. Nah, ini penting nih. Ada penyinggungan. Ini Umar bin Khattab. Rakyat jelata mengkritik Umar bin Khattab. Dia nggak tahu rakyatnya ada yang kelaparan. Neteskan air mata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak peduli dengan rakyatnya. Ada yang kelaparan. Keluar Umar bin Khattab ada banyak panti. Langsung ke gudang gandum, ngambil satu karung gandum. Umar bin Khattab tenang awak. Mana ada pemimpin yang tidur? Umar bin Khattab membawa gandum. Bingung penjaga gudang. Ada apa ya Khalifah? Diam, usut. Hendak dibawa. Lah, nggak boleh. Tanggung jawab Umar bin Khattab. Di mana nanti aku berhadapan dengan pengadilan Allah kalau rakyatku ada yang sakit seperti ini? Ulang Ibu melihat keadaan seperti itu, langsung dibawa. Amirul Mukminin Khalifah dibawa. Serahkan. Besok
ini bahasa ke kita tuh kartu lah, kartu sakti. Kami Umar bin Khattab lewat kartu ini. Umar bin Khattab sedikit pun tidak mengenalkan diri, akulah Umar bin Khattab. Coba ya, ada titik lah dari mata. Kalau kita membaca sejarah, didikkan Rasulullah. Akhirnya besok makanan malam itu karena gandum dibawa oleh seseorang, ini ya langsung menemui Umar bin Khattab ke tempat bahasa kita anggaplah istana kerajaan lah, itu ya istana lah. Nah, sampai lalu nyuruh Umar bin Khattab, ini rakyatku, bahasa orang lain ini dapat bansos, tapi kada di korupsi berjalan. Langsung menghadap Umar bin Khattab, dapat bansos. Gimana keadaan kamu? Begini. Oh. Gimana penghasilan kamu? Begini. Tapi tadi malam ada orang ngantar gandum 1 karung. Ada orangnya Allah dipiralakan. Ya Allah, Umar dapat dana bantuan dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu baik pemimpin nih yang di dalam kitab. Itu yang disebut bayang-bayang di dalam bumi. Apabila adil juga, kalau ada adil berarti adil itu syarat pemimpin yang kita muliakan, yang kita hormati. Kalau ada adil, apalagi. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, Isya cukup baik. Enak pulang, ramai lah masalahnya. Hati-hati bepandir itu lagunya musiknya. Ulun mau ngomong sesuai babnya, ulun tidak mau ngomong kalau ada sesuai. Itu memang prinsip ulun sudah. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan. Andai kata yang ada menanti memimpin nang baik, nang takutan lawan Allah, sayang lawan masyarakatnya. Nah, itu aja doa ulun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، وصلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، والمسلمين غريب. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله.